Kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi, yaitu mengapresiasi amanat pada prosa fiksi lisan. Berikut pembahasannya. Prosa fiksi lisan disebut juga dengan prosa lama, di mana prosa lama merupakan karya sastra Indonesia yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan Barat. Karya sastra prosa lama yang mula-mula timbul disampaikan secara lisan disebabkan belum dikenalnya bentuk tulisan. Setelah agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, masyarakat menjadi akrab dengan tulisan. Bentuk tulisan pun mulai banyak dikenal. Sejak itulah, sastra tulisan mulai dikenal dan sejak itu juga tokoh sastra pertama dalam sastra Indonesia mulai muncul. Berikut bentuk-bentuk sastra prosa lama. Yang pertama, hikayat. Hikayat merupakan cerita, baik sejarah maupun cerita fiktif yang bertujuan menghibur dan membangkitkan semangat. Contohnya Hikayat 1001 Malam dan Hikayat Hang Tuah. Kemudian yang kedua ada kisah. Kisah ialah karya sastra yang berisi cerita mengenai perjalanan atau pelayaran seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, kisah perjalanan Abdullah menuju negeri Kelantan, kisah Abdullah menuju Jeddah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sejarah atau tambo. Sejarah atau tambo ialah kisah yang berkaitan dengan peristiwa dan tokoh sejarah, contohnya sejarah Melayu. Dan yang terakhir ada dongeng. Dongeng merupakan cerita dari hasil imaji pengarang yang belum pernah terjadi sebelumnya, contohnya Pinocchio dan Putri Salju. Dongeng terbagi lagi menjadi fabel atau cerita rekaan tentang hewan sebagai tokoh cerita, legenda atau dongeng mengenai kejadian alam, atau asal-usul tempat. Kemudian mite atau mitos atau cerita yang berlatar belakang sejarah atau hal yang dipercaya orang banyak. Cerita penggeli hati atau dongeng jenaka yang mengandung unsur komedi dan kemustahilan. Parabel atau cerita perumpamaan atau dongeng yang mengandung perumpamaan, dan sage atau kisah yang menceritakan keberanian serta kehebatan tokoh dalam sejarah. Nah, pada video kali ini saya memilih untuk mengapresiasi amanat pada hikayat-hikayat. Nah, yang pertama itu ada Hikayat Bunga Kemuning. Bisa disimak cuplikan dari kisah Hikayat Bunga Kemuning berikut. Nah, amanat yang bisa diambil dari Hikayat Bunga Kemuning yaitu jangan iri dengan kepunyaan orang lain, kita harus akur dan rukun terhadap sesama saudara, jangan berbuat jahat terhadap orang lain, sebagai orang tua jangan terlalu sibuk bekerja, jangan terlalu memanjakan anak, dan berusaha untuk hidup mandiri. Selanjutnya, Hikayat Bayan Budiman. Berikut cuplikan cerita dari Bayan Budiman. Nah, amanat yang bisa diambil dari cerita Bayan Budiman yaitu berpikirlah dahulu sebelum bertindak, setialah dalam menjalin hubungan, dengarkanlah baik-baik nasihat yang diberikan kepada kita, karena itu akan memberikan petunjuk kepada kita agar menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian, dalam berkeluarga, seorang istri sudah sewajibnya untuk mematuhi segala apa yang dikatakan suaminya, asal tidak mengarahkan kepada jalan yang buruk. Selanjutnya, Hikayat Si Miskin. Berikut cuplikan dari cerita Hikayat Si Miskin. Nah, amanat yang bisa kita ambil dari cerita Hikayat Si Miskin itu yaitu jangan terlalu mempercayai orang lain, jangan menindas orang yang lemah dan tidak berdaya, teruslah berusaha dan berdoa, dan kemudian bersyukur atas setiap nikmat yang kita miliki. Selanjutnya, Hikayat Antu Ayek. Nah, berikut sedikit cuplikan dari cerita Hikayat Antu Ayek.
Nah, amanat yang bisa kita ambil dari Hikayat Hantu Ayek yaitu jangan terlalu memilih-milih pasangan karena memiliki kriteria yang terlalu tinggi sejatinya tak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Kemudian, orang tua juga harus memahami bahwasannya seorang anak yang tidak ingin dijodohkan tidak selayaknya dipaksa, sebab hal tersebut bisa menimbulkan dampak yang fatal, salah satunya adalah bunuh diri. Nah, yang terakhir adalah Hikayat Malim Deman. Berikut ini sedikit cuplikan dari cerita Hikayat Malim Deman. Nah, itulah tadi Hikayat Malim Deman. Amanat yang bisa kita ambil yaitu keluarga adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan keluarga yang kita miliki. Kemudian, saling tolong-menolonglah terhadap sesama keluarga, tetapi jangan tolong-menolong dalam kejahatan. Dan jangan pula kita mudah untuk menyerah dalam menghadapi suatu hal meskipun hal tersebut sangat sulit.